Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Udah lama nggak ketemu nih, ya. Buka videonya ya. Ya Pak, Ya. Gimana si Wulan? Alhamdulillah Pak, Perkembangan baik magang Pak. gimana sekarang? Perkembangan magangnya, Wulan? Ya. Tempat magangnya di BTN Bonjeruk Pak. DPQ Benjuruk di BTN ya. Iya di BTN Pak, sekarang udah di Iya, BTN. ke Benjuruk ya. Terus gimana kondisi situ sekarang? Kalau kondisi di situ sih, itu kan kantor cabang ya Pak. Kalau Iya. saya kan ditempatinnya di funding Pak, di unit funding, jadi nggak di Oh. kredit. Di Di funding itu unit kerjanya apa? Kamu cicil nasabah? Ke nasabah? kunjungan Pak, kunjungan ke nasabah. Bukan nasabah. Perusahaan gitu Pak, iya. Ditemani sama stafnya? Iya Pak, saya ngikut sih Pak, bantu-bantuin kan kebetulan di BTN itu kan lagi ada bantuan pekerja gitu Pak dari pemerintah namanya BSU. Nah jadi kita tuh di BTN itu dikasih kuota beberapa perusahaan-perusahaan nih Ya. yang nanti kita salurin BSU-nya gitu Pak. Jadi kita ngunjungin Gimana perusahaan kasih contoh? gitu. Kasih contoh di mana? Seperti contohnya apa? Contoh gimana Pak maksudnya? Contoh pekerjaannya seperti apa? Contohnya. Jelaskan. Contohnya itu saya diajak untuk kunjungan ke perusahaan Pak, Nah, nyebarin buku nah, tabungan nah, sama orang situ BTN. sama orang situ Pak, Nah, sama terus orang BTN. sampai di situ. Setelah itu bagiin buku tabungan Pak, dan mereka pun juga ada buku jadi kayak mereka tuh kan dapat bantuan pemerintah Pak senilai 1 juta per orangnya, per orang, per karyawannya. Oh, Jadi karena ada apa tuh? kenapa Perusahaannya Pak? perusahaan Pak di pabrik. Iya pabrik Pak. Oh, dapat bantuan pemerintah jadi 1 juta untuk masing-masing karyawan nanti sudah ada namanya. Iya Pak, sesuai yang dapat Pak, jadi nggak semuanya dapat. Jadi kayak nanti ada data dari jam sostek kasih Nah, ya. ke kita nanti siapa-siapa aja namanya kita proses Pak, kita Oh, tawarin gitu buat kita oh. bukain. Berarti memang sudah ada datang ke perusahaan itu memang sudah ada buka tabung sudah ada nama-namanya ya. Seperti Iya pemerintah Pak, ya. iya Pak. Oh, nanti setiap bulan mereka dapat dari pemerintah itu dana setiap bulan. Nggak setiap bulan sih Pak, nggak Oh. setiap bulan gitu, tapi Jadi sekali dikasih sekali sejuta untuk pertabungan udah sih. Sekali itu diisi oleh pemerintah, habis itu nggak ada lagi diisi oleh BTN. iya Pak, tapi tergantung sih Pak, kalau yang sebelumnya kan emang jam sostek langsung. Kalau Ya. yang batch ini, yang bulan ini itu diminta untuk BTN Pak, sampai Oh, akhir Desember nanti tanggal 16. berapa orang tuh? Banyak Pak, ada 1000-an lebih. Lebih. Iya banyak Perusahaan di Pak. mana di Bekasi? Perusahaan di mana perusahaannya? Banyak Pak, kemarin saya ke Tangerang, Oh, ke gitu. Tangerang tuh bukan untuk BTN di Tangerang nggak? BTN Baju ke Tangerang juga. Nah itu Pak, BTN Tangerang itu penuh banget Pak, karena perusahaannya Oh, banyak, jadi kayak disebar-sebar-sebar oh ke Kebon gitu. Jeruk dapet Pak, jadi kita ke sana nyamperin. Berapa lama di situ di perusahaan itu? Kenapa Pak? Berapa lama di perusahaan itu tabungannya? Buka tabungannya? Dari siang sampai sore sih Pak, karena orangnya Sehari. lumayan banyak Pak. Udah Oh, gitu, mereka tuh banyak yang ini Pak, kalau kendalanya tuh perusahaan-perusahaan gitu, mereka tanda tangannya nggak sama Pak sama KTP, karena mereka lupa tanda tangannya. Gitu. Jadi kita oh, harus bolak-balik nyamperin tanda tangannya lagi gitu Pak. oh. Memang iya sih kalau orang yang nggak punya jabatan tuh kadang tantangannya suka berubah-ubah. Saya berubah tantangannya. Iya Pak, jadi kita harus bolak-balik karena ditolak sama CS-nya Pak, jadi nggak bisa diproses. Jadi dari BTN berapa orang tim yang ke situ ke perusahaan yang kemarin? Karena banyak perusahaan jadi dibagi-bagi Pak. Kalau Banyak saya nggak? sama satu lagi 2 orang jadinya. Oh, dua orang cuma melayani 1.000 orang. Kenapa? Enggak Melayani. Pak, jadi nanti kita kan 1000 itu kita tawarin kan. Nah, 1000 itu dibagi-bagi Pak, ada yang mungkin ada yang 50 perusahaan A, 50 perusahaan B, jadi kayak dibagi oh, per perusahaannya gitu. oh, jadi kamu ke perusahaan yang kemarin ke Tangerang itu cuma 50-an aja. Kalau kemarin tuh saya ke dua perusahaan Pak, itu Dua perusahaan sekitar ini 100-an. enggak Pak, enggak 50 doang, jadi kayak ada yang 39, ada yang 19. Oh, itu. Kemarin juga saya habis ngehubungin nasabah yang satu perusahaan itu satu doang Pak dapat orangnya. Itu kalau tabungannya di BTN di apa di Kebonjeruk, nasabahnya di Tangerang, mau mereka itu. Mau sih Pak, kadang kan dapat bantuan itu Pak, 1 juta. Oh, jadi bisa tarik ATM ya, ATM bisa tarik ya. Iya Pak, Dia bisa nabung di mana aja kan. bisa.
Karena kita juga nyamperin mereka gitu Pak, mereka nggak perlu harus ke kebun jeruk. Gitu Pak. Ya emang ada di antara mereka tuh yang ke BTN, ke kebun jeruk, ada? Kenapa Pak? Ada mereka langsung ke BTN nggak, kebun jeruk? Itu kalau yang datanya tuh mereka kayak ketika ditemuin nggak bisa, padahal tanda tangannya belum sama gitu. Nah mereka harus ke kebun jeruk Pak, sampai tanda itu. tangannya sama. Oh itu ya. Oh bagus ya. Terus Iya udah Pak. berapa hari kamu kerja gitu si Wulan? Udah berapa hari? Saya kunjungan baru dua kali sih Pak, tapi kemarin saya diminta untuk menghubungin nasabah yang satu doang Pak per perusahaan. Jadi saya by WA gitu, saya hubungin kalau dapat BSU. Terus saya sempat dikira penipuan Pak. Oh kenapa? Oh kamu Iya kirim ke karena mereka? iya karena kayak mereka nggak percaya gitu. Ih masa masa apa namanya masa dapat 1 juta gitu loh dari pemerintah nih, mbaknya bohong nih gitu. Oh, itu setelah Jadi kamu banyak datang, yang ngadu Pak. setelah kamu datang baru mereka percaya. Iya, terus setelah mereka ngadu ke Instagramnya Pak, ke Instagram BTN Kebon Jeruk. Oh iya, setelah datang Jadinya baru difoto nggak baru kamu tuh tahu. pas datang, difoto nggak oleh dia? Kenapa Pak? Difoto nggak kamu pas datang, difoto oleh mereka nggak? Kamu difotonya nggak? Di foto sama siapa Pak? Sama perusahaannya? Sama karyawan itu kan yang tadi nggak tahu tuh, tahu ada foto Oh nggak? itu Pak, itu yang ngehubungin via WhatsApp Pak, yang ngehubungin via WhatsApp. Jadi kan saya banyak Pak kemarin sekitar hampir 50-an lebih Pak ngehubungin Oh, secara personal gitu Pak, yang satu perusahaan cuma dapat 3. Kan nggak enggak, mungkin maksudnya Pak kamu kalau double di WhatsApp katanya nggak percaya, iya. terus kamu datangin kemarin kan ketemu nggak sama mereka itu? Enggak Pak, kalau yang perorangan, yang maksudnya kayak satu perusahaan cuma ada 3 orang nih atau 1 orang doang Pak, itu Nah, mereka harus datang ke kebun jeruk Pak. Karena kalau kita nyamperin kan banyak banget ya Pak ya, apalagi iya, cuma iya, 1 orang per perusahaan gitu. Nah mereka ngira saya tuh penipuan Pak, jadi kayak mereka nanya di Instagram, iya, iya, dijelasin bahwa di Instagram itu kalau emang ada bantuan gitu. iya, iya, iya. Jadi kalau 50 kamu datangi perusahaannya, itu 1 2 orang cukup disuruh datang ke BTN aja ya. Iya Pak, karena banyak banget Pak. Kita paling yang kayak 30-an itu kita samperin sih Pak, kalau yang Di, 50 kita di samping samperin. itu apalagi kerjanya? Di samping itu kerja apalagi? Di samping yang membagikan bantuan pemerintah 1 juta buat tabungan itu selain itu apalagi itu? Oh kalau kerjanya sih Kamu kok udah sebulan kan? iya udah sebulan Pak. Saya Apa bantu aja? ngelola Instagram sih Pak. Bikin Apa? konten Oh, bikin konten Instagram. Instagram. Di cabang itu. Iya khusus di cabang itu Pak. Oh, memang berapa itunya? Followernya berapa followernya? Nah itu followers itu baru 2000-an Pak. Baru 2000-an, baru 200-an. Baru Kalah 200-an lebih. kalah dengan Instagram saya dong. Instagram saya 1375. Iya Pak, kalah Pak. Gitu. Iya, Terus bodoh juga banget. Udah berapa lama tuh Instagram dibuat dia? saya kurang tahu Pak, makanya itu karena nggak keurus, kepala Iya, bagiannya ngomong ke saya, Mbak bisa tolong bantu nggak untuk ngelola Instagram gitu, karena iya, sayang iya. banget Instagramnya nggak Terus udah dikelola. kamu masih konten udah berapa? Konten kamu masukin udah berapa kontennya? Udah banyak Pak, udah 20 Apa aja konten. kontennya? Ada video juga? Ada video. Kebanyakan Videonya? kayak kegiatan kebon jeruk sih Pak, kayak kita kan rutin Hmm. morning briefing Pak. Iya, jadi sebelum kamu masukin kamu minta izin dulu ke atas. Iya, minta izin dulu. Nah, diceknya. Oh, ini bisa nih, ini enggak Iya, gitu ya. Ya, iya Pak. editnya dulu. Oh, Gitu. Nanti apa yang dikoreksi saya revisi lagi gitu. itu ada nambah nggak followernya setelah kamu pegang? Kenapa Pak? Ada nambah nggak followernya setelah kamu pegang Instagram? Nambah Sama Pak, ada video satu yang nonton 3.000 terus mereka seneng banget. satu selama ini nggak ada video ya? Nggak ada Pak. Oh, berapa orang nonton video itu? Ada 300? satu video yang nonton 3.000 Pak, 3.000 orang. 3.000? Iya, terus mereka kayak seneng gitu. 3.000 tapi yang followernya cuma 300-an. Itu karena di Reels Pak, di Reels itu kan bisa jangkau orang-orang yang nggak follow kita. Oh, gimana caranya? Cara gimana? Di Reels Pak, dimasukin ke Reels gitu kan ada fitur Reels baru tuh di Instagram, yang kayak TikTok gitu Pak. Itu bisa dimasukin ke Oh, situ. nggak tahu satu. Gimana tuh? Kamu ke WA saya caranya gimana sih? WA ke saya. Iya Pak, nanti saya WA Pak. Ya, WA gimana cara itu? Pengen tahu juga sih. Iya Pak, Ya nanti paling saya paling kirim. banyak paling 450 yang nonton. Tapi yang saya kan Instagram saya private ya. Private. Kalau privat susah sih Pak, soalnya itu harus di public gitu. Kalau yang Oh Reels, gitu ya. iya, Oh, biar kalau banyak yang dipublish baru nonton. bisa. Nanti kamu kirim ya ke saya gimana ya. Iya Pak, siap Kalau nanti dipublish saya. bisa ribuan saya tuh anunya, followernya. Saya nggak usah publish karena untuk mahasiswa saya aja, mahasiswa, dosen, Hmm, teman-teman saya.
teman-teman yang sama dosen sudut perguruan tinggi kan. Bagus tuh, apalagi kamu kerjaan samping mengurus Instagram cabang tuh apalagi? Terus saya juga buat memo, bantuin buat memo gitu, Pak. Terus juga Bantu memo kemarin apa? sempat Memo apa tuh? Memo 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 pencairan, Pak. oh, pencairan kredit. Oh iya, iya. Pencairan kredit ya? Pencairan ini, jadi kalau di kita itu kan ada program MDHL, Pak. Oh iya. Jadi kalau ketika menabung itu menabung minimal 1.500.000 dapat cashback gitu, Pak. Oh gitu. Dapat dapat Iya, dapat uang gimana kesannya 50.000. kamu selama sebulan tuh, enak nggak selama sebulan? Sebenarnya awal-awal sih saya kayak karena jaraknya lumayan jauh ya, Pak. Saya kan di Lenteng Agung, terus ke Kebon Jeruk jadi lumayan berasa jaraknya, Pak. Terus apa namanya? Tapi kesini kesini udah mulai terbiasa sih, Pak. Karena Ya, udah naik nggak motor terlalu juga. jauh tuh, berapa kilo, paling sampai 30 kilo kan, dekat gitu. 20 kilo, Pak. Iya dekat Karena 20 kilo. macetnya itu sih, Pak, sebenarnya. 20 kilo itu kurang Jakarta dekat, yang jauh tuh 50 kilo. Aduh, 60 kilo udah 50. jauh. Kalau 20 kilo kurang Jakarta dekat itu. Jadi kamu tinggal di kampung 20 kilo jauh banget tuh. Kalau di Jakarta Jabodetabek ini 20 kilo dekat ya. Jadi kalau di kampung jangan kan 20 kilo, 5 kilo jauh banget dari kampung. Iya, Pak. Ya. Karena di sini kan Iya, Pak. transportasi lancar, terus jam 24 jam aktivitas ada terus kan. Iya, Pak. Nanti kamu kalau kerja macam-macam dipindah ke provinsi lain, dipindah macam-macam. Kalau udah kerja macam-macam pindah. Masih mending nggak mesti di Jakarta. Mm-mm. Ada tuh bekas orang BNI tinggal di Bogor, kerja di BSD ada juga tuh. Wow. Nah gimana tuh? Akhirnya berhenti juga deh. Nggak Disuruh kuat ya, Pak? berhenti sama suaminya. Oh, gitu. Ya, karena tinggal di Bogor, kantor di BSD. Kebayang nggak tuh gimana effortnya gimana? Iya. Capek banget pasti, Pak. Capek di jalan, bukan capek Iya, kerja. kalau ibu-ibu kan banyak urusan, ngurus suami, ngurus rumah tangga, ngurus anak kan. Betul. Banyak urusannya. Ngurus suami. Berat ngurus suami itu. Ada lagi nggak yang mau sampaikan, Mas Ulan, Mbak Ulan? Udah sih, Pak. Paling itu aja. Nanti saya pengen ketemu sama itu ya, ini ya, pembimbing lapangannya ya. Oh iya, Pak. Terkait hal itu mungkin nanti dijadwalinnya dari jauh-jauh hari kali ya, Oh kali ya, iya. Pak. Karena lagi menjelang akhir tahun, Pak. Jadi lagi sibuk banget. Oh, iya, jadi kamu kasih tahu aja kapan dia bisa ya. Oh gitu. Oke. Ya, Oke, nanti kapan dia saya bisa, nanti saya cocokkan jadwal saya ya. Oke, Pak. Ya paling masih orang paling setengah jam paling lama ya. Nggak lama-lama setengah jam paling. Ya. Oke, Pak. Iya. Mungkin Udah saya masing-masing saudara mungkin beda-beda. Misalnya Wulan dari apa bisa, si Raisa dari apa bisa, kayak kemarin lagi itu di Bojeka itu Iya, enggak Pak. bisa sore, bisa malam, pagi. Tergantung jadwal saya, sudah kosong mesti saya itu. Ya, Oke, Pak. Nanti saya kabarin ke Bapak ya, Pak. ya oke. Pembimbing saya bisanya kapan. Ya, terima kasih. Oke, Terima kasih terima Mbak kasih, Wulan. Pak. Oke. Salam Mbak Raisa, Raisa Bia Kabisa Raison. Iya, Pak. Gimana kondisi sehat nggak kamu, Raisa? Lagi kecapean sih, Pak. Waduh, kecapean. Tadi hampir kelewat, Pak. Iya, Pak. Jadi hari Senin sampai Jumat kerja keras, Sabtu kelelahan. Iya, betul, Pak. Nah, itu nanti kerja kayak gitu, kerja kayak gitu kerja ya. Iya, Pak. Benar. Apalagi karena nama kerja di bank itu, aduh biasa tuh. Anak saya tuh yang di BI Makassar tuh tiap hari pulang malam terus, kadang sampai jam 10 malam, 11 malam. Emang gitu, kadang sampai 1 malam kerja, emang gitu. Beda kerja waktu saya di bank lu kan, waktu saya di bank lu nggak gitu, lemburnya jarang lemburnya. Saya kerja di corporate kredit jarang lembur. Tinggal 5 tank saya udah pulang, jam 7.30 udah sampai di kantor, jam 7 udah sampai di kantor kerja. Nanti sore udah selesai kerjaan pulang, ngapain lagi? Ke rapat-rapat apa lagi kan? Mungkin sekarang persaingan kompetisi kan ketat. Kompetisi ketat, terus permintaan customer tuh macam-macam, karena customer tuh sophisticated, gak canggih sama dulu kan. Terus juga e-banking itu menyebabkan nggak ada kenal siang malam kan. Banking itu nggak kenal siang malam tuh. Kalau saya dulu kan transaksi sampai jam 3 cuman. Saya juga tutup transaksi kan nggak ada e-banking. Tutup, bekerja. Kalau sekarang kan e-banking 24 jam. Jadi pekerjaan pembukuan keuangan itu 24 jam. Ya. Terutama bagian pembukuan. Kalau kamu di bagian pembukuan itu bisa 24 jam kerja, bisa shift. Tapi kalau di bagian keuangan mungkin sampai sore, sampai berapa. Karena nasabah itu kan
E-banking juga mentransfer, misalnya nasabah itu transfer jam 1 malam, jam 3 malam transfer. E-bankingnya kan, itu kan harus di-adjusted juga di kantor. Dicek lagi ya. Mana yang sudah, ya memang otomatis sih, tapi tidak harus dimonitor kan, monitor. Kadang dicek lagi benar nggak yang ngambil nih orangnya, macam-macam lah ya. Jadi banking itu bukan memperingan kerja, memperberat kerja. Iya. Ini banking itu ya. Jadi dan jangan khawatir, banking itu akan bikin peluang kerja mungkin kurang, mungkin banyak peluang kerja. Cuma peluang kerjanya kerja jenis baru kan, jenis baru. Mungkin dulu nggak ada, sekarang ada. Jadi pekerjaan lama hilang 1, tumbuh 3, itu contoh seperti itu. Pekerjaan lama jadi hilang 5, tumbuh 10, kayak gitu sekarang itu. Jadi jangan khawatir. Jadi yang berubah itu melakukan transformasi itu jenis pekerjaannya. Tapi orang dibutuhkan tak ada. Ya. Bisa contoh sekarang cabang ditutup ya. Butuh kerja nggak butuh, tapi orang itu kerja nggak di kantor lagi, di rumah kerjanya, dibutuhkan orang kerja di rumah. Monitor kan sekarang bisa dikendalikan sistem itu di rumah kan. Sistem, jadi ngapain ke kantor? Jadi kalau sudah bagian IT itu nggak usah kantor, di rumah aja bisa kendalikan. Pas rapatnya kayak itu, itu rapat bisa online juga sekarang. Jadi kelihatannya bank itu nggak ada karyawan, tapi banyak karyawannya di rumah, banyak nginep di rumah. Itu terjadi ke depan, sekarang udah mulai kan. Sepi, kantor kampus kita sepi, tapi di udara kan sibuk banget. Kita sekarang di udara sibuk, jadi kan di PGB sepi ya. Jadi nanti gedung-gedung kantor kan sepi, tapi ramenya di udara ya, di dunia maya rame. Itu apalagi Mbak Lisa yang kamu kerja apa aja? Mbak Lisa. Masih Pak, paling kalau saya kan di ini Pak, saya di kantor cabang syariah Pak, BTN Syariah. Di mana tuh? Harmoni Pak. Harmoni. Cabang Harmoni ya syariahnya. Terus? Ya saya ditempatkan di bagian lending. Saya sih tugasnya ini sih Pak, lebih ngebantuin verifikasi data pemohon nasabah itu. Jadi ada 2 Pak, saya ada wawancara juga, ada juga yang verifikasi data. Jadi kalau kalau wawancara itu kan saya menghubungi lagi nih pemohon-pemohonnya, calon nasabahnya ini apakah benar bekerja di sini, terus apakah benar pesan rumah di sini gitu kan, terus gajinya sekian, terus benar bekerja di mana. Data-datanya sih Pak yang udah masuk kami konfirmasi lagi. Terus selanjutnya baru saya ngebantu tim analis untuk ini Pak, verifikasi atau konfirmasi datanya ke perusahaan tempat kerjanya Pak. Jadi kalau misalnya jadi dosen itu nanti juga ditanya, atau ada yang kadang kerjanya lebih dari 1 tempat kerja, itu semuanya misalnya ada 5, kemarin ada yang 5, itu 5-5-nya diteleponin gitu, dipastikan apakah benar sudah menjadi karyawan, apakah tetap, apakah kontrak, lalu gajinya berapa gitu kan. Selama ini banyak nggak lengkap tuh. Selama ini banyak nggak lengkap. Apanya Pak? Data-data itu nggak lengkap di IT-nya Bang. Sebenarnya lengkap Pak, cuman itu harus diverifikasi lagi Pak. Verifikasi. Jadi slip gajinya, terus buku rekening korannya semuanya udah ada Pak, udah kami terima. Tapi harus kita cek lagi ke perusahaannya, bener nggak nih SK-nya bener nggak, terus pemohon ini jabatannya sebagai apa, terus bekerjanya sudah sejak tahun berapa, terus usia pensiunnya juga dipastikan lagi. Itu kamu inputkan di komputer, di data di itunya, di IT kamu inputkan itu, Irsa? Enggak sih Pak, kalau saya dikasihnya berkas ininya Pak, berkas. Berkas, bukan di inputnya ke database di komputer nggak? Itu nanti Pak setelah semuanya udah terekap, udah konfirmasi, baru nanti ada bagian lain yang nge-input lagi Pak ke sistem gitu. Iya. Jadi saya mastiin lagi. Kamu teleponin mereka dong, teleponin mereka semua. Iya Pak, teleponin Pak. Ada telepon, ada WA. Jadi telingamu panas dong tiap hari, panas telinganya. Iya Pak, kadang telinga tuh keluar asap tuh. Iya Pak, sehari mungkin kalau ini bisa 5 berkas, tapi 5 berkas itu kadang kan ada yang ini Pak, ada yang joint income itu kan yang suami sama istri penghasilannya digabung kan. Iya. Jadi 5 berkas tapi itu nanti ada 10 gitu, karena ada istrinya atau suaminya gitu. Iya.
Bu ya, itu kredit apa tuh? Kredit konsumsi? KPR Pak, Oh, KPR. KPR ya, KPR. KPR. Oh, betul kan KPR ya banyak. Iya Pak. KPR. Di daerah mana KPR sebagian besar? Banyak Lokasi kan tuh KPR-nya? Tangerang. malah Tangerang sih Pak, Tangerang tuh banyak. Daerah Rajek tuh banyak. Ya daerah tapi jauh nih, 30 kilo dari situ kali ya, lokasinya. Kalau ke Bekasi ya mungkin jauh Pak. Kalau ke 40 kilo, Tangerang 50 masih kilo. lumayan sih. Enggak, bukan daerah-daerah area KPR BTN-nya, daerah BTN perumahan mungkin jauh-jauh kali ya, 50 kilo dari Oh, 50 iya kilo kali lumayan ya. Pak. Mm-mm. 50 kilo sampai 60 kilo itu. Oh, jauh Iya, sekarang. Kalau 30 kilo udah penuh itu tempatnya. Ya. iya. Nah, itu Betul. sehari dari pagi sampai jam berapa kamu kerja gitu? Standar sih Pak, saya mulai jam 8 sampai jam 4 sore biasanya. Kerjanya itu aja hubungi nasabah itu. Iya, Pak, itu sih utamanya itu. Paling sisanya kayak bantu-bantu input data atau lengkapi data gitu-gitu aja sih Pak. Hmm. Berkas-berkas gitu. Jadi waktu pertama datang kamu disuruh baca peraturan nggak? Langsung Enggak kerja, sih Pak, langsung kerja, langsung enggak kerja. sih. Cuman iya kayak dikasih kayak kertas, cuman dicontohin doang gitu sih Pak. Nelfonnya gimana, pertanyaannya apa yang perlu ditanya, Oh. udah langsung dilepas aja gitu. Jadi selama 1 bulan ini kerja kamu yang utama menghubungi update data, konfirmasi data-data Iya. KPR. Kemudian yang kedua bantu lain itu seperti apa? Bantu lain itu seperti apa? Bantu lain ini? Nge-input sih Pak, ngelengkapin data. Itu data yang kemarin tuh ada yang data yang Januari sampai Juni itu saya harus lengkapi apa namanya, berkas-berkasnya, harus nanti misalnya nama analisnya siapa, terus nanti Iya, kode iya. cabangnya. Kadang kan ada yang dari cabang lain juga Pak gitu. Iya, iya. Melengkapi sih Pak, melengkapi data aja. Terus kalau makan siang gimana? Makan siang dikasih? Enggak sih Pak, beli sih Pak, biasanya nitip sama karyawan sana. Berapa sebungkus berapa? Seporsi berapa makanan itu? 20 ribuan sih Pak standar Pak. Ribuan. Oh, lumayan standar ya. Iya. Terus nanti kamu dikasih uang harian nggak oleh BTN setiap hari? Iya Pak. Berapa kata dikasih? Sehari tuh 30 ribu Pak kalau di BTN. 30.000. Per hari. Kalau angin kencang terbang langsung duit 30.000 itu. Ini lumayan pada nggak ada. Kalau si Bulan berapa dikasih sehari? Bulan? Sama Pak, 30.000 juga. 30.000 ya. 30.000 itu untuk apa tuh Raisa duitnya? Ya udah untuk ongkos juga habis Pak, ongkos sama makan. Ongkosnya habis. Nggak ketutup Pak. 30.000 dikasih sehari ya. Iya Waduh. Pak. Itu assalamualaikumnya duit gitu tuh. Iya, numpang Layaknya itu. lewat aja Pak. Numpang lewat tuh. Iya. Oh, terus kalau kamu nama itu siapa? Pemimpin lapangan siapa namanya? Pembimbing lapangannya namanya Mbak Ini Pak. Mbak ini tuh umur berapa tuh? Mbak Ini Masih kayaknya muda kayaknya baru 30 awal mungkin ya Pak. 30 Masih muda sih. 30 lewat dikit lah ya. Iya, kayaknya sih gitu. Terus dia ngajarin kamu apa siapa si Yuni? Iya, kalau Mbak ini justru bukan di bagian landing sih Pak, cuman katanya kalau sebagai pembimbing lapangan itu nanti mengatasnamakannya Mbak ini. Oh Cuman gitu. kalau di tim saya, di unit saya itu yang ngebantu saya ada namanya Mbak Lia. Oh beda. Yang Jadi kalau kamu Yuni itu ruangnya jauh nggak dari tempat kamu? beda lantai sih Pak, tapi emang Beda sering lantai. ketemu gitu. Berapa beda lantai? 10 lantai? Enggak Pak, cuman 4. 4 lantai. 4 Ini lantai. tangga itu. Kayak tangga. Iya. Lumayan dong, bisa berotot badan kamu itu. Iya lumayan Pak, musola di lantai 4 Pak. Oh jadi naik tangga tuh sudah. Berarti kamu Iya. sehat selama situ bernaik tangga ya, olahraga itu keringatan tuh. Iya benar Pak. Oh jadi ya, kalau ada apa-apa tanya ke si Yuni itu. Ada masalah. Iya. Iyalah, apa komentar Yuni terhadap kamu itu? Komentar apa? Yuni itu. Yang berkesan buat kamu apa komentarnya? Apa ya Pak, nggak pernah ini sih Pak, nggak pernah dibilang secara langsung. Tapi kalau unit saya mungkin karena ini juga udah 2 bulan terakhir ya Pak di tahun ini Pak, apa maksudnya nggak pernah diungkapin secara gimana banget, cuman mereka kayak lega gitu Pak ada saya, karena kan apalagi kemarin kan akhir tahun kan hektik ya Pak, ada ngejar target, ada ngejar Iya. buru-buru input data mau pencairan apa segala macam. Iya. Itu saya lumayan ngebantu lah gitu menurut mereka. Jadi mereka Iya. lega pas tahu saya sampai akhir tahun ini gitu Pak. Gimana nggak lega? Ada 30.000 sehari ya.
Iya, Pak. Kebantu banyak. Kalau Iya. kamu jadi pegawai itu sehari itu berapa tuh gaji 6 juta sebulan, sehari berapa tuh? 200.000 sehari. Ini kan Iya, 200.000 lumayan. 6 juta. Sekarang 30.000, gimana nggak lega banget itu. Ya, pasti kamu dipuji-puji itu. Kalau ketemu saya pasti dipuji-puji itu. karena dapat duit gratis ya. Dan rajin lagi ya. Nah, apa Iya. laporan kamu bikin tiap hari itu laporannya apa? Ada laporan nggak disuruh bikin oleh si Uni ya? Enggak sih Pak, kalau laporan Pak. Paling nanti ini aja Pak, yang laporan hariannya tiap 2 minggu Oh iya. tanda Terus tangan. udah mulai nyicil bikin laporan magang itu. Nyicil. Laporannya sih belum Pak, baru yang catatan hariannya aja. Tiap hari saya Oh iya. ngapain baru saya itu Pak. Oh iya. Tulis Boleh waktu bikin dicicil laporan. aja biar kamu lagi skripsi sekarang, skripsi. Iya Pak. Nah, itu cicil sekarang tuh laporan magangnya cicil. Iya. Bab 1, bab 2, 3. Kan kemarin OJK udah selesai udah. Iya, yang OJK udah Pak. Nah, nanti digabung sama BTN cicil juga nanti. Iya. Jadi nanti kamu kalau nggak selesai nggak bisa keluar nilainya ujian skripsi nggak bisa. Iya, nggak bisa sidang. Ujian skripsi kan kalau udah lulus dulu magang ya. Iya Pak. Jangan sampai gara-gara magang nggak bisa ujian skripsi. Cicil aja ya, cicil sekarang ya. Iya Sebulan Pak. ya cicil sekarang tuh ya. Dah, ada lagi Mbak Reza mau ditanya ke saya, ada nggak mau tanya saya? Udah sih Pak, mungkin itu aja Pak. Iya. Itu juga kesehatan ya, kecapean banget kamu, suaranya udah pelan. Iya Pak, baik Pak. Gimana kak capek pikirannya, kerja dapat 30.000 cuma kalau kak capek. Jadi pikiran itu bikin lemas tuh, sudah kerja dari pagi sampai sore, kasih 30.000 jadi pikiran sampai ke malam bisa tidur. Maka capek. Kamu ikhlas aja lah, ikhlas aja. Iya Ikhlas. Pak. Anggap aja cari amal lah ya, jadi ikhlas lah ya. Jadi Iya, kalau bilang aja ke orang LTN, Pak, sebenarnya kalau nggak dikasih juga apa-apa ya. Waduh. Kalau mas gini mah jangan dikasih Pak, kalau kerja dikasih sehari itu 500.000 baru nggak apa-apa ya. Jadi jangan ngomong gitu ya. Maksudnya itu. Iya Pak. Ya, jangan pikiran lah, jangan pikiran 150.000 jadi jangan gara itu kamu jadi sakit ya pikirannya. Ditanya sama ibu di rumah, gimana kerja lu? Mas mah, kenapa? Ya jadi nggak bergairah setelah kerja. Kenapa nggak bergairah? Ya gitu deh, ada apa? Ya 30.000. Jangan gitu. Ya Iya gitu lah Pak. ya. Ya nanti kalau ada imbalannya kalau kamu udah di kelasnya kamu gampang dapat kerja ya. Gitu. Amin. Oke sih itu Sania silakan pesannya. Apa kesan kamu di situ? Saya di divisi accounting dan reporting, Pak. Nah, terus Kalau saya sih paling ngejurnal, terus saya bikin memo, terus lu ada mau di juga akuntansi ya? Di akuntansi taruh aja. iya, Pak, di akuntansi dan Di pelaporan, Pak. tingkat terpusat. Di Kuningan, Pak. Kuningan gede cabangnya. Iya, Pak. Cabangnya Oh. gede. Gimana ke Jadinya pengalaman masih akuntansi? membawahi KC itu, Pak. Jadi di Kuningan tuh masih membawahi KC, beberapa KC sama Oh iya ya Kak, oh iya cabang besar tuh. Jadi kamu akuntansinya apa tuh yang dikerjakan? Apa akuntansi? kayak ngejurnal sih, Pak. Jadi dari Contoh jurnal dari awal dulu sampai selesai. Gimana contoh dari awal apa? misalkan kalau misalkan ada transaksi dari customer service gitu, Pak. Jadi Ya, saya ngeliat dari kertasnya itu dimasukinnya kemana? Misalkan ke divisi RFSD gitu, Pak. ya. Jadi saya jurnalnya itu udah langsung ada sih, Pak. Udah langsung ada akunnya. Dia langsung pakai penomoran akun gitu, Pak. Jadi saya Nah, tinggal terus masukin aja ke sistemnya gitu, Pak. oh, terus kamu gimana ngerjainnya di pagi sampai sore itu belum berkali-kali kerjanya? Pagi sampai sore, di Kalau pagi sampai sore. biasanya siang-siang sih, Pak. Tapi kalau pagi biasanya saya ada user gitu, Pak. Jadi kayak misalkan ada PJS Caretaker gitu, Pak. Jadi ada perubahan jadwal dari karyawan yang di sana, di KC yang di bawah Kuningan itu nanti saya bikin ke pusatnya, Pak, buat dibuat sistem perubahannya gitu, Pak. Oh, jadi kalau pagi itu kamu sibuk dengan mengatur perubahan jam kerja karyawan. Ya, Pak, perubahan user, Pak. User karyawan. Sekarang apa seperti apa contoh? Maksudnya apa itu? Perubahan user itu maksudnya apa? Misalkan kayak di KC Mampang kan di bawah nama Kuningan, Pak. Jadi Iya, misalkan di terus? KC ini ada yang nggak masuk, Pak, Nah, customer service-nya. Jadi dari KC Kuningan ini dia pindah, Pak, customer service-nya. Pindah ke Mampang, nah itu kan dibuat surat tugas. Jadi surat tugasnya itu saya bikin memo lagi, terus saya kirim ke pusat, Pak, buat dibuat perubahan sistem.
Oh, ke pusat langsung lapor ya? Iya, Jadi harus pusat. birokrasi dari cabang Mampang ke cabang Kuningan ke pusat itu. Iya, Pak. Berapa Jadi berapa lama harus nunggu itu? Kuningan ke pusat. Berapa lama nunggu itu? Itu Pengerjaan kalau berapa lama? bisa agak lama sih, Pak. Saya misalkan kirim jadi ada website gitu, Pak. Itu sekitar Ya. 2 sampai 3 jam, Pak, untuk nunggu perubahan sistemnya. Oh, 2 jam 3 jam. Ada berapa orang kamu kerja tiap hari itu? Kalau biasanya sih hampir setiap hari suka ada user sih, Pak, kayak Ya, ada berapa pengembalian orang? user Ada berapa gitu. orang perlu bantu? Ada berapa orang tiap hari Biasanya rata-rata? 2 sampai 5, tapi Oh, terkadang sampai juga bisa lebih, Pak, kalau lagi banyak yang WFH Hmm. atau lagi Jadi ada. dari pagi kamu udah mulai kerja selesai jam 11-an kali itu ya? Iya, Pak, selesai jam 11-an, 11-an istirahat dari lagi gitu, Pak. Atau istirahat enggak ada apalagi limitasi sih, Pak. Kayak limitasi itu transaksi gitu. Saya apa juga apa buat apa namanya? limitasi, Pak. Oh, limitasi. Oh. Itu kalau setelah jam 11 apalagi kerja mau sampai jam 12 siang itu kerjanya apa? 11 sampai jam 12 siang. Palingan udah istirahat sih, Pak, soalnya kalau ada limitasi paling saya buat memonya Iya. lagi. Kalau Soalnya enggak kalau istirahat kamu. akuntansi Oh. saya dari transaksi, Pak. Kalau nggak ada, jadi belum ada kerjaan lagi gitu, Pak. Palingan Jadi jam, nge-scan memo gitu, Pak. jadi jam 11 sampai 12 kamu istirahat sebentar Iya. sambil apa terengah-engah ya. Eh, itu baumu pegel nggak itu? Baunya Pegal sih, Pak, soalnya duduk aja. pegal ya. Nanti kalau udah lama kerja pegalnya hilang. Kalau pegal baru-baru saya sebulan pertama pegal semua badan sendiri lama-lama hilang tuh ya. Jarang itu pegal. Terus kamu pegalnya ke tukang pijit itu ongkosnya berapa tukang pijit? Belum Enggak sih, ada. Pak. Oh enggak, dikasih Kaliga aja udah selesai itu ya. Setelah jam istirahat kamu baru kerjakan itu jurnal. Iya, Pak, biasanya suka ada jurnal, Pak. Kan pagi-pagi tuh Jurnal apa contoh? Contoh jurnal apa? Contoh jurnal apa? Kerjaan pagi. biasanya jurnal beban sih, Pak, kayak Nah, beban pertama kali apa? Dapat perintah peralatan kantor gitu, pertama Pak. kali perintah kerja itu seperti apa? Coba ceritakan saya. Pertama kali kerja, Pak, saya. Ya, pertama kali bikin jurnal itu apa? Misal si Badu nyuruh kamu bikin jurnal, dicek apa? Coba ceritakan mas saya. Oh, kalau pertama kali bikin jurnal kan dikasih tahu Ya, dilihat dulu kertasnya gitu, Pak. Terus masuk ke sistemnya namanya BDS, Pak. ya terus. Jadi sistem BDS itu terus saya disuruh bikin batch baru buat jurnalnya. Jadi di sistemnya itu saya pertama kali masukin mau debit atau kredit. Berarti kalau debit, terus saya masukin lagi nomor akunnya. Udah di kertasnya udah ada sih, Pak. Misalnya kayak 5619320 tuh kayak peralatan kantor. Terus habis itu masukin karansinya IDR. Terus saya masukin lagi nominalnya berapa sama remarknya sih, Pak. Itu buat apa penjurnalnya gitu, Pak. Ada berapa transaksi kamu jurnal itu selama dari jam 12 sampai jam 1 sampai istirahat setengah 5 ada berapa transaksi kamu kerja? Tergantung sih, Pak, kalau misalkan dari mentornya udah ngejurnal, palingan saya yang bantu ngejurnal yang beberapa aja sih, Pak. Soalnya Hmm. kan mentornya kalau masih ngejurnal juga, Pak. Kalau saya ngejurnal semua nanti takutnya mentornya kan nggak enak juga gitu, Pak. Kalau misalkan dia nggak bantu gitu, Pak. Kan dia pekerjaan utamanya ngejurnal, Mentor jadi tuh saya pembimbing, ngebantu. mentor tuh pembimbing lapangan maksudnya. Iya, Pak. Siapa namanya pembimbing lapangan? Ada 2, Pak. Kalau saya ada Mbak Indit sama Mas Ugro, Pak. Oh, satu laki-laki satu perempuan. Umurnya berapa? Iya. 30-an. Yang Mbak Indit udah 30-an sih, Pak. Kalau Mas Ugro kayaknya masih 20-an deh, Pak. Oh, 20 20. ke atas. Oh, itu ya. Berarti mereka mengerjakan apa yang kamu kerjakan ya? Iya, Pak. Jadi saya ngebantu kalau mereka nggak kepegang, saya bantu gitu, Pak. Oh. Mereka nggak pegang tuh kamu pegang dia gitu maksudnya. Pekerjaannya, Pak. Oh, pekerjaannya. Seperti kalau udah nggak kepegang, kamu pegang dia. Janganlah ya. Pekerjaan itu banyak sekali membantu sampai setengah 5 ya. Itu selama sebulan ini kerjamu itu aja. Iya, itu Itu. aja, Pak. Oh, nggak ada yang lain. Misalnya memperbaiki sistem atau apa, merekap, melaporkan apalah, nggak ada. Itu aja banyak kerjaan. Iya, itu aja sih, Pak. Jadi Soalnya nggak jadi ada role juga, Pak. jadi apa yang dikerjakan oleh mentor kamu bantu-bantu dia ya. Kalau kerjanya itu aja, itu juga kamu kerjaannya. Iya, Pak. Itu rencananya ada pindah di rotasi nggak? Nggak ya? Enggak, Pak. Saya sampai Oh, Desember akunting juga, Pak. ya, jadi kamu udah pengalaman paling tidak pengalamannya kamu bekerja dengan tim ya, itu yang penting ya. Iya. Apa kesan-kesan kamu selama ini merasakan apa atau apa? Senang sih, Pak. Soalnya baru kayak kan kalau akuntansi ternyata
kalau di dunia nyata kerjanya begitu gitu Pak, Simple. ngejurnalnya soalnya kan Iya. pernah ngejurnal secara langsung gitu Pak. Iya, artinya akuntansi itu ternyata lebih gampang kerjanya pada di kuliah ya. Iya Pak. Pusing di kuliah. Kalau di kerjaan mesti gampang sih. Iya Ya, Pak. kalau kuliah, wah macam-macam. Karena kuliah itu materinya untuk seluruh jenis perusahaan kan. Itu semua masalah. Jadi pekerja di satu itu nanti ketemu kalau udah sampai direksi. Jadi dari mulai kamu kerja klerek sampai direksi itu materi di kuliah itu. Nah, kalau baru masuk baru sebagian kamu temukan. Nanti temukan semua itu. Kalau udah kamu udah pengalaman sekarang ketemu semua itu di kuliah itu ya. Jadi nggak bisa kita baru masuk itu langsung kesimpulan, kuliah itu mati tubar ternyata kerja begitu doang, nggak bisa disimpulkan karena kamu belum ketemu itu ya. Sampai direksi banyak, masih panjang perjalanan, bisa 20 tahun, 30 tahun lagi. Jadi kuliah selama 4 tahun itu akan kamu temukan sampai 30 tahun ke depan ya. Nah, itu 30 tahun ke depan baru ketemu. Pertama ketemu yang kler dulu, nanti lama-lama ketemu yang ketemu semua deh. Kadang nggak ketemu kalau akuntansi ya. Jadi itu jangan cepat ambil kesimpulan misalnya, wah saudara magang menjurnal, terlalu berat kuliah itu, nggak kepakai, jangan bilang gitu ya. Karena kepakai itu dicicil sampai selama 30 tahun kepakai semua itu. Ya. Terus apa lagi yang mau ditanyakan saya? Ada lagi nggak? Cukup sih Pak. Cukup untuk ya, alhamdulillah. Kalau masih 30.000 juga kamu? Di berapa? Iya 30.000 juga Pak. 30.000. Saya kira cabang kasihan tambah 20.000 lagi nggak ya? Enggak Pak. Oh, saya kasihan tuh. Iuran mereka cabang tuh bisa 30 resmi dari kantor pusat. Mereka iuran supaya kamu tambah 20.000 lagi, 50.000. Lumayan 20.000 ya. Tapi kamu jadi kepikiran nggak? Enggak kok. Hanya jadi kepikiran ya. Iya. Sampai demam tuh. Yang kepikiran ya. Kalau perlu kamu ngasih kepala cabang takdiran. Ini kasih Pak 30.000. Kenapa? Ya, belas budi kamu apa kasih 30.000, kasih lagi 30.000 apa gitu aja. Ya. Pasti dia nggak enak nerima. Nggak enak saya. Nggak apa-apa Pak, seorang ikhlas kok gitu ya. Ya bagus ya. Jadi kamu nanti bekerja sepenuh hati aja. Yang mikirin honor. Karena ada mahasiswa magang tuh yang nanya ke Bu Dewi. Jadi sampai saya, Pak ada mahasiswa komplain Pak apa? Gajinya kecil. Ya kalau kan berhenti aja magang lulus itu aja sudah. Dia minta gaji Pak, ya minta gaji sekarang berhenti aja, nggak usah magang. Jadi nggak lulus, jadi cari tempat magang ada gaji sejuta sehari, itu aja kasih tahu mereka. Jadi diam aja. Lu nanya gaji, sama kamu ngambil mata kuliah akuntansi mas ya. Lagi mata kuliah akuntansi kamu bilang Pak, saya digaji nggak Pak? Gimana mau gaji orang belajar digaji, ya? Dikasih udah syukur ya. Iya Tidak Pak. ada mahasiswa kamu yang nanya tuh tak gaji, komplain dia ke Bu Dewi, saya nggak digaji, gaji kecil. Ya namanya belajar kan, belajar minta gaji. Ya. Itu kurang, jadi pengalaman itu luar biasa gitu. Karena kalau bekerja itu jadi salah satu pertimbangan user akan menerima kamu gitu ya. Karena pernah pengalaman magang gitu ya. Jadi CPI bukan bekerja di mana di BTN gitu ya. Di OJK bekerja dalam kurung internship ya. Pengalaman kerja udah bisa sebutkan bekerja di BTN sama OJK. Teman kamu cuma satu deh Pak, kamu dua, luar biasa tuh. Wah pernah OJK, pernah BTN hebat sekali gitu ya. Udah saya berikutnya Amelia, silakan Amelia. Amelia di mana? BTN mana? Saya di kantor wilayah 2 Bank BTN Pak di Daerah Cawang. mana tuh? Cawang. Oh Cawang, Kanwil di Cawang. Ya di atasnya KC BTN Iya, Cawang Pak. KC-nya si Sania kan di KC itu. Kalau di kalau si Yulan itu di cabang di bawah KC kan? Yulan. Ya kalau ini di kantor wilayah 2 jadi dia kayak membawahi KC. Iya, cabang-cabang di KC. Apa aja kerja kamu di bagian apa? Saya sistemnya rolling sih Pak. Jadi kayak kan ada 4 unit emang. Unit area collection, supporting, funding, sama lending. Nah, saya tuh baru di area collection sama. Berapa hari? 2 minggu tuh? 2 minggu, iya. Oh, rolling enak kamu dong. Yang si Sania nggak ada rolling tuh. Yang si Ulan nggak ada rolling, Instagram terus pegangnya. Saya nggak ada rolling tuh. Enak kamu rolling dong, bisa muter-muter kamu. Nggak pusing. Iya Pak, tapi kalau di kantor wilayah 2 kan nggak banyak transaksi ya Pak. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak yang kerja kamu apa aja selama 2 bulan tuh apa kerjanya? Paling ngebantu sih Pak, kayak kalau di area collection kemarin itu ngeregister memo gitu. Jadi kayak udah ada beberapa memo yang emang ketumpuk terus saya data ulang lagi. Beregister cara gimana caranya?
Jadi di komputernya itu adminnya itu udah ada beberapa memo gitu. Jadi nanti saya taruh di Excel terus diurutin ulang gitu Pak, biar nanti sesuai urutan lagi. Gitu aja, udah selesai itu. Terus biasanya kan bagian situ kan unit area collection itu kan kayak penagihan gitu ya Pak ya. Jadi itu tempat restrukturisasi kredit gitu Pak. Jadi ada beberapa dari Cawang itu ngasih izin restrukturisasi buat konsumer, buat KPR gitu. Nanti dianalisis sama bagian itu. Saya biasanya dampingin mereka gitu sih buat ngasih tahu, ngeliatin gini caranya gitu. Itu jam berapa kerjaan tuh? Jam berapa kerjaan? Halo? Berapa jam? Halo? Dari jam 8. Jam berapa? Jam pagi, jam 8 pagi sampai jam... Biasanya sih dari jam 8 sampai jam 12 gitu Pak. Nanti jam 12 sampai mau pulang jam 5 itu udah nggak banyak sih. Udah nggak banyak kerjaan. Oh, cuma kamu tinggal ngobrol aja tuh. Jam 1 sampai 5 tinggal ngobrol-ngobrol. Ya bantu-bantu sih kadang kayak bantunya seperti register lagi Pak, kan banyak. Itu register memo itu dari tahun 2018. Jadi sehari itu kamu mau register memo dong? Kerjaan sehari itu banyak register memo semakin besar. Kalau di unit area collection iya. Kalau unit satu lagi? Unit supporting saya itu banyak sih Pak. Kemarin apa tuh banyak? Register surat perintah membayar terus sama kultur racing. Nah, kultur racing itu jadi kayak ada aplikasi BTN gitu Pak. Itu tuh buat pelaporan kegiatan di Kanwil. Kayak ada 4, ada sales, performance, resort, sama e-learning kultur. Jadi kalau misalkan Kanwil lagi kunjungan-kunjungan gitu, itu nanti saya upload di web semacam aplikasinya itu ke bagian sales. Nanti itu ada poin tersendiri gitu buat Kanwilnya Pak. Jadi kayak gede-gedean poin gitu buat setiap kinerja pegawai gitu. Oh gitu. Jadi kinerja itu diukur salah satu itu. Terus dari kunjungan kan masuknya sales. Kalau performance itu seperti kayak monitoring, KC Pak. Jadi sibuk ngumpulin poin aja karyawannya? Iya, buat Kanwil. Jadi mereka berlomba-lomba mengumpulkan poin ya? Iya. Ada nggak mereka berantem dalam kamu itu udah berantem mereka? Nggak ada? Enggak sih. Nggak pernah. Cakaran nggak ada juga. Tapi kemarin baru kunjungan juga kan dari pusat itu Pak. Nah, jadi semuanya berebut dong, melayani dong. Iya. Berebut dong. Berebut itu sampai sikut-sikut nggak? Supaya dapat poin nggak? Enggak. Nah, terus kamu makan siang di mana makan siangnya? Bawa bekal Pak. Oh bekal Bekal tuh dimakan di situ. Makan Kamu di mana? Tinggal di mana? Pondok Pinang Pak. Kantornya BTN-nya di mana? Cawang. Cawang, oh dekatnya jauh lah. Ya. Jauh Pak, naik kereta saya. Lah dari Pondok Pinang di mana? Pondok Pinang kan dekat Pondok Indah Pak. Oh Pondok Indah, wah. Oh iya. Naik kereta apa? Masa naik kereta ada di situ? Ada Pak, kan naik kereta dari Bayoran. Nah kemudian terus? Transit di Tanah Abang. Tanah Abang? Terus habis itu ke arah ini Cawang. Oh Cawang ada kereta? Ada kereta Cawang? Oh ada kereta ya? Ada Pak. Stasiun Cawang ada? Ada. Terus di Cawang berapa lama ke stasiun Cawang itu berapa lama ke cabangnya? Kanwilnya itu? 15 menitan sih. Naik ojek lagi? Iya. Oh jadi kamu di rumah ke stasiun Kebayoran. Stasiun Kebayoran berapa lama itu? Sama 15 menitan 20 menit. Ojek juga. Terus naik itu naik kereta berapa ongkosnya? Kereta 3.000 sih. 3.000 naik ojek 2 kali naik ojek 30 2 kali itu. Iya, 30. Berarti sekali berangkat tuh habis 30 berapa? 35-an sih, Pak. 5.000. Itu pergi, itu baru berangkatnya. Kalau pulang sama juga. Sama 40-an kan lebih mahal juga. 70.000. Ya 70-an lah. Kamu dijanjikan 30.000, rugi 40.000 dong. Ya. Belum makannya. Makan kalau beli di situ berapa? 20.000. Ya mahal-mahal Pak, jadi makanya saya bawa bekal.
25.000 kali, mungkin 100.000 habis ya sehari ya, sama kita makan ya. Dia dikasih 30.000, masih rugi 70.000 ya, 70.000 ongkos magang itu. Sama si Reza Bia berapa ongkosnya ke situ? Habis berapa semua sehari itu? Saya naik ini sih Pak, Transjakarta Pak. Berapa tuh? Transjakarta pulang pergi berarti 7.000. Terus naik Gojeknya 15.000 sih Pak. Lebih murah ya? Iya, tapi saya sisanya dijemput diantar Pak ke halte Pak. Oh, jadi berapa tuh sehari itu habis berapa ongkosnya? Kalau ongkos berarti sekitar 25 lah Pak, hampir 25 makan siang bawa bekal? Enggak, beli biasanya Pak, 20.000 juga makan. Berarti sekitar 50.000 ya? Iya, 50. Rugi kamu 20.000, yang gede biasa itu siapa si Sania, siapa sih yang rugi? Si Amelia ruginya 70.000. Iya. Dia 100.000, Amelia itu 100.000 biayanya sama makan. Iya. Kamu stres nggak mikirin itu, Amelia? Stres nggak mikirin itu? Malah capek kerja loh, gitu 75.000 lagi. Ya. Sampai di rumah dimarahin mama, papa, di kantor. Penderitanya makin bertambah, di jalan hujan lagi ya. Iya Pak. Hujan lagi, terus ada teriak lagi, kesenggol orang dimaki-maki lagi. Waduh, bukan main penderitaannya ya. Jadi kalau belajar tuh memang banyak beban, bukan banyak untung ya. Namanya juga belajar. Jadi kamu senang nggak sama dia? Senang nggak? Senang sih di Kanwil Pak, orangnya juga baik. Oh, ramah-ramah, baik. Tapi suka traktir nggak? Suka traktir makan? Nggak? Enggak. Wah, itu bukan baik. Yang baik itu suka traktir makan. Soalnya ada juga anak magang tahun lalu, dia di BRI, sehari itu ditraktir makannya gratis makan siang. Tiap hari. Jadi kamu udah ketemu orang seperti itu. Jadi di kantor itu kebetulan suka makan-makan. Tiap hari makan-makan keluar. Iya Pak, tapi nggak diajak saya. Nggak diajak ya? Cara nggak diajak gini, bisa jangan bawa bekal. Itu jam 12 itu kamu udah lesu. Ya. Aduh, lapar banget Mbak. Lapar banget ngomong gitu. Nanti kamu diajak itu. Karena kamu bawa bekal terus, maka nggak diajak. Ntar saya nyoba ya. Coba tes nggak bawa bekal hari itu ya. Iya Pak. Iya pagi kamu udah merasa lapar, lapar ya kalau bawa bekal ya gitu ya. Tidak diajak, kasihan. Oke, Amelia ada lagi mau tanya? Ada lagi kerja kamu itu aja ya, setiap hari itu? Iya sih Pak, soalnya dari Kanwil 2 mentor saya itu bilangnya jarang ada anak magang, jadinya bingung gitu loh Pak. Oh, nggak pernah anak magang mau diterima? Iya, Kanwil jarang ada anak magang. Jadi bingungnya apa? Kasih kerjaan? Berarti dia nggak ada kerja dong? Ada sih, tapi kayak kalau mau ngasih ke kita tuh kayak takut gitu. Tapi saya bilang nggak apa-apa, Mas, ini minta aja, Mas kasih kerjaan dong ya. Iya, kadang ada yang bisa dibantu nggak? Iya, bilang ini masa tega sih Mbak, Mas biarkan saya sendiri begini tanpa ada yang perhatiin. Masa tega sih? Coba deh kalau Papa mikir di sini gitu deh. Minta aja kerjanya. Kan nggak bocorin rahasia kok. Ya. Mungkin takut dia kalau dikasih kerjaan kamu bisa gantiin dia kali itu. Iya. Ya. Dia minta terus saya kerjaan ya, kalau bengong minta aja. Iya Pak. Ya, ada pernah nggak sehari itu kamu bengong aja, kata sendiri ada pernah sehari itu? Pernah sih dari jam pagi kan sampai siang, terus habis itu saya bingung, akhirnya saya nangis ke tempat masnya terus bilang udah sini bantuin aja. Jadi pernah sehari kamu bengong ketawa-ketawa sendiri, senyum sendiri itu pernah? Oh, enggak sampai seharian Pak, pasti siang tuh ada, kalau paginya sibuk, paginya senggang biasanya siangnya ada kerjaan. Kalau siangnya ada kerjaan biasanya. Tapi nggak pernah nangis kamu nggak? Enggak, ada juga nangis sekali kerja nangis. Aku minta ke dia, minta ke mereka kerjaan. Kenapa? Minta kerjaan ke mereka, minta kerjaan ya. Oh iyalah harus gitu ya. Ada lagi yang Amelia mau sampaikan? Udah sih Pak, kira-kira. Tadi yang berikutnya Jeremas Joram Unsulangi Clearfield. Nama Kak Kelimat ini. Panjang banget. Pak Cliff. Sampai sesak napasnya. Aku buka videonya ya. Jerami Thomas. Buka videonya. Jangan malu-malu lah yang. Ya Pak, bentar Pak. Buka video, masa kamu laki-laki buka video. Memang kepalamu nggak ada? Memang ada kepala? Apa Pak? Kepalamu ada nggak? Ada kepala nggak? Ada dong Pak. Ya buka lah. Iya, Kamu Pak, punya iya. kepala, malu Pak. Sama lu nggak punya kepala, nggak bisa buka saya. Buka lah videonya. Sebentar Pak, lemot. Nah itu. Iya. Kan lumayan kamu punya kepala lumayan sih. Iya, Jadi jelek amat kamu. Ya.
Saya rasa kalau buka terus videonya akan menarik bagi teman wanita yang lain. Harus pede lah buka itu ya. Coba kamu kaca tuh, kan lumayan kamu tuh wajahnya. Ya Pak. Ya jelek-jelek amat. Nah, kamu di mana, Cliff? Saya KC Manado Pak. Oh kamu di Manado nih? Iya. Waduh, aduh, kok nggak pernah kirim burung Manado ke saya? Boleh Pak, mungkin pas saya pulang, pas balik. Pulang kirim burung Manado kayak apa kayak? Iya Pak. Ya, kue Manado. Manado itu apa yang terkenal? Ya itu sih Pak, bubur Manado, tinutuan. Bubur Manado. Saya pernah ke Manado tahun 2013 seminggu gitu ya di Universitas Universitas Negeri apa nama? Samratulangi. Samratulangi. Saya pernah seminggu ada acara konferen di Manado. Jadi kalau menghadap ke depan laut, ke belakang laut juga kan? Itu Manado kan? Kalau itu menghadap ke depan laut, ke belakang laut juga. Iya. Ke depan belakang laut, ya. Mana-mana laut, Pak. Di mana laut ya. Kebun kelapa banyak. Itu tanah semak-semak ya. Terus sampai ke Kota Mobugu gitu. Tempat sudah sepupu saya di situ Kota Mobugu. Gimana Pak? Ke Kota Mobugu. Kamu ke Kota Mobugu? Kota Mobagu. Iya. Mobagu. Itu jauh sih Pak. Itu kayak. Ya itu antara apa? Ke atas lagi apa namanya provinsi Gorontalo. Di pertengahan Gorontalo kan. Manado Gorontalo tengahnya Kota Mobagu. Mobagu tuh Mobagu. Mobagu. Iya. Saya cuma sebentar sekitar 4 jam cuma balik lagi karena kan saya berangkat pagi naik travelnya 5 jam tuh. Aduh kencang banget travel. Jadi saya ngejar sore sampai di Manado lagi. Jadi sebentar aja 3 jam 2 jam ya. Iya lama. Ya, jadi saya sekali itu ke Manado saya. Jadi kamu di Manado nggak kembali lagi ke Jakarta rencananya? Nggak kembali lagi? Mau balik Pak. Kapan baliknya ke Jakarta? Semester depan. Depan kan udah mulai offline tuh, balik aja ke depan. Kamu kos nggak kos? Saya ngekos dekat tempat magangnya Pak. Enggak di Manado kamu kos, di Manado kos. Iya, tapi di dekat tempat magangnya. Kamu tinggal di Manado di mana? Jauh dari tempat kerja? Iya, lumayan sih Pak. Berapa kilo? Makan waktu. Berapa Nggak kilo? lama, cuman ribet gitu Pak kalau naik angkot. Oh, jadi kamu jadi waktu OJK di Jakarta? OJK online kan Pak, jadi saya di Manado. Manado itu suatu di BT minta di BT Manado? Iya. Ke Bu Dewi dikasih mau di BT Manado ya? Iya betul, KC Manado. Wah syukur kamu 2 minggu di Manado, enak dong. Itu offline, seharian offline, tiap hari offline? Iya, offline tiap hari. Oh, kos berapa uang kos sehari, sebulan uang kosnya? Uang kos jauh lebih murah Pak dari Jakarta. Berapa? 100.000 sebulan? 700.000. 700 mah murah. Itu Jakarta 700 juga ada. Saya pikir 100.000 sebulan. 700 mah nggak murah. 700.000 itu pakai AC emang? Enggak Pak. Pakai apa? Biasa. Pakai angin? Angin. Oh angin ya. Iya. Nanti kalau kepanas buka jendela ya? Iya, tapi kan kalau siang. Manado kan panas banget tuh nggak pakai AC. Gimana tuh buka baju kamu di kosannya? Iya. Sekarang mungkin lagi musim hujan Pak, jadi. Oh, musim panas buka baju terus panas banget di Manado tuh nggak pakai AC. Oh iya. Kan kalau siang sih Pak, siang panas. Iya, panas tuh. Tuh kalau sore, kalau siang pada tutup ya, masih enggak? Yang angkot tuh ke Rabe pagi sore aja, siang nggak ada angkot, benar? Angkot. Siang suka tidur siang di Manado tuh, siang udah suka tidur. Siang sepi, iya kan? Iya. Siang sepi Manado tuh, aneh Manado tuh. Ya. Nanti kalau sore sampai malam ramai lagi. Iya. Siang tuh pada tidur semua. Saya pernah jalan-jalan siang itu kata tukang ojek, Pak, ngapain jalan siang nggak ada orang? Emang dia nggak ada orang. Iya. Nggak ada orang sih. Aduh. Mana pada tidur semua? Karena kepanasan tuh rumah tuh. Gimana Pak? Karena kepanasan atau memang suka tidur siang mereka? Kurang tahu sih saya Pak. Mungkin kepanasan jadi tinggal di rumah. Di rumah. Iya. Suka tidur rumah mereka. Oh enggak. Maka keluar udah sore pun rame, sore sampai malam rame Manado itu ya. Iya. Enak tuh. Ya. Jadi kau pulang oh iyalah. Jakarta kamu kos di mana? Di Kemang? Iya di Kemang. Orang tuamu di mana? Di Manado? Di Manado juga Pak. Oh Manado. Oh hebat kamu merantau bagus ya. Mudah-mudahan sukses ya. Nanti kamu amin. Banyak tuh alumni IBS dari Manado tuh sukses semua.
Iya. Kemarin saya ke Makassar ketemu sama alumni kita yang orang Manado, si Nongkan, nama Nongkan. Oh. Nongkan angkatan berapa? Ini Natasha Nongkan namanya. Angkatan berapa? Angkatan 2006 ke 2007 itu. 2007 dia udah punya suami, udah keluarga, udah lagi hamil, mau punya anak putri. Tapi nggak ketemu, dia lagi libur ke Manado. Jadi dia di Makassar, suami punya usaha. Jadi BCA tahun ini udah keluar dari BCA, bantu suami usahanya. Jadi dia libur ke Manado. Aduh. Saya dibeliin apa? Otak-otak tuh dikirim. Enggak ketemu sama dia, dikirim otak-otak aja ke hotel. Masih ingat sama saya itu. Aduh, alhamdulillah ya. Iya. Mudah kamu masih ingat juga sama saya nanti ya. Ya Cliff ya. Ya Pak. Banyak tuh yang alumni EBS yang Manado nggak ada yang nganggur, kerja semua bagus-bagus kerjanya. Kamu tahu di EBS dari siapa? Dari temannya Mama. Betul Mama, iyalah. Itu mamamu di bank, tuh mamanya di bank ya. Enggak sih Pak, tapi anaknya yang di IBS. Oh ya, syukurlah. Jadi kamu kerjanya apa aja tuh Mas? Lu cerita sebentar Mas, kerjanya apa aja? Kerjanya kayak yang general tuh, register memo, terus apa ya, kalau yang kemarin tuh lebih banyak ke event gitu, kayak open booth gitu Pak. Apa? Open booth. Kamu pameran? Iya, semacam pameran gitu. Kamu nemani berapa lama pamerannya? Sering berapa lama? Ada yang 1 minggu, terus ada yang 3 hari. 1 minggu di mana tuh pamerannya? Di sekolah? Oh itu kalau yang 1 minggu dia bukan pameran, kayak apa? Di kantor pos Pak. Kantor pos masih ada orang Mas? Kantor pos? Masih Pak, di Manado rame tuh. Oh, ini masih banyak pakai jasa pos di Manado ya? Iya masih Pak. Oh, jadi pas sambut tuh banyak nasabah yang baru tuh kamu dapat? Nggak sampai banyak banget sih Pak, tapi ada. Ada ya. Oh. Iya. Terus apa lagi mau kerjaan samping pameran apa lagi? Karena saya di funding Pak, jadi lebih banyak ke lapangan. Lapangan. Iya. Kamu nemani siapa? Dosen pembimbing lapangannya? Mentornya. Ada Kak Putri sama Kak Feisi. Oh, perempuan semua, enak dong kamu. Bahagia kamu di situ ya. Ya? Ditemani sama putri-putri BTN. Tiap hari minta pakai kendaraan apa? Kendaraannya pakai apa? Ada mobil kantor, Pak. Bukan naik Gojek mau? Bukan Gojek nggak? Motor? Kalau Gojek pernah sih berapa kali kalau tiba-tiba ada urusan ke kantor. Yang bayarin siapa tuh? Ongkos Gojeknya? Sendiri? Sendiri, Pak. Mandiri itu dikasih honor 30.000 sehari. Saya kurang tahu sih Pak, tapi setahu saya lebih kurang dari itu. Ya teman-temanku 30.000 semua, nggak ada yang lebih. Kecuali kamu di Manado karena jauh di Jakarta dikasih 500.000 sehari mungkin. Oh, saya bukan 30.000 Pak, lebih kurang dari 30. Oh kurang, masa? Iya, saya dengar dari teman magang sebelumnya Pak. Oh kurang 30.000, pada jauh di Jakarta kan. Tingkat hidup lebih tinggi, itu lebih murah hidup sih ya. Iya. Karena kosnya kata kamu murah 700.000 cuman nggak pakai AC. Iya. 700.000 itu lebih mahal pada Jakarta 700.000 itu udah pakai AC Mas, udah dikasih makan siang. Iya Pak. Dikasih makan siang, dikasih teman lagi tuh. Dia dicuciin bajumu dicuciin, makasih makan 700.000 sebulan, kasih AC. Itu 700.000 cuman nggak ada AC. Makan dikasih nggak oleh ibu kosnya nggak? Enggak. Oh, berarti kamu hubunganmu di ibu kos kurang baik. Coba kamu baik dikasih makan kamu tuh. Iya Pak, beda sama Jakarta. Itu di BTN kasih makan siang. Makan siang dikasih sendiri. Di sini kadang dikasih, kadang enggak. Pernah dikasih nggak? Ditraktir kamu? Pernah sih ditraktir. Sekali. Terus berapa kali Pak? Berapa kali, sisanya kamu berharap terus ya ditraktir ya? Iya, berharap banget Pak, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-lah, itu nasibmu baik tuh ya. Jadi pekerjaanmu cuma itu aja, pameran, registrasi memo, ada sih Pak, saya sering dipanggil ke prioritas, terus dipanggil kamu melayani nasabah prioritas? Iya, karena soalnya ini Desember kan Pak, terus suka bagi-bagi parcel. Oh. Nah, jadi tuh
Kamu nganterin parcel ke nasabah prioritas? Bukan nganterin parcelnya, Pak. Kayak, oh ini nasabah yang dapat parcel, terus yang nyesuaiin sama saldo mereka gitu, Pak. Kamu pernah melayani nasabah prioritas itu? Pernah layani? Oh belum, Pak, belum. Saya belum. Cuman menentukan siapa dapat parcel, siapa yang enggak. Gimana, Pak? Cuma kamu menentukan siapa dapat parcel, mana yang enggak. Iya. Gitu. Parcelnya apa? Bentuk apa parcelnya? Oh, saya kurang tahu, Pak, parcelnya apa. Ini kamu kan ada tuh. Itu mobil kali, kasih mobil enggak? Kasih motor. Bisa jadi, Pak. Mobil, tapi kayaknya kebanyakan deh kalau mobil, Pak, atau motor. Kalau prioritas tuh tabungnya berapa minimal prioritas, nasabah prioritas tuh? Kalau nggak salah sih, Pak, itu dia di atas 200 juta, atas 100 juta. Wah, murah banget tuh. Saya lupa, Pak. 200 juta kan, waduh kok udah nggak prioritas. Jadi saldo mungkin 1M ke atas kali, Mas. Iya kali, Pak. Ya, itu 2M ke atas. Coba tanya ke pemilik lapangan. Sekarang nanya, Pak ini prioritasnya minimal saldo berapa gitu. Ya? Iya, Pak. Kan butuh kamu bikin laporan itu. Bukan itu, Pak. Iya, betul. Tanya aja ke pemilik lapangannya. Ya, pemilik lapangannya kan cewek itu yang muda-muda, masa nggak akrab? Ya akrabkan aja lah. Siapa tuh jodoh. Iya, Pak. Nanti kita lihat nanti. Nanti kehidupan kita nggak tahu, kita mas kehidupan ke depan nggak taau. Tinggal sebulan doang, Pak, di sini. Iya, orang dulu kita anggap biasa jadi istri kan bisa aja gitu. Hidup nggak kenal kita ya. Jadi apa yang kesannya apa? Apa, Pak? Kesan kamu magang di Manado apa? Kesannya apa? Oh, kesannya seru sih, Pak. Iya. Kayak saya orang-orangnya juga enak. Iya enak, iya. Udah muda-muda ya, muda-muda. Iya. Iya, ada juga yang yang paling tua umur berapa? Masih muda gitu sih, Pak. Yang paling tua umur berapa? Paling tua? Oh, ada tuh Pak Bertnan. Dia udah kemarin ulang tahun tuh yang ke 60-an berapa saya lupa. Udah masih kerja, Mas? Bukan 56 udah pensiun? Atau saya lupa, Pak. Pokoknya dia udah paling... Lupa kamu kebangetan itu. Iya, Pak, saya ulang tahun. Bukan lupa. Kalau lupa paling kamu kira paling di bawah 56 tahun lah, 50 tahun. Iya, kali, Pak. 60 tahun nggak mungkin lah. Tapi dia yang paling tua sih itu, Pak. 60 tahun itu pasti udah batuk-batuk. Tuh Mas, lihat aja batuk-batuk nggak dia? Mungkin dia masih sehat. Terus pakaiannya apa? Kalau kerja itu pakaian apa? Pakaian bajunya sehari apa? Disuruh pakai apa? Hampir mirip di surat sih, Pak. Tapi kalau untuk hari Rabu, Jumat itu kita udah casual formal gitu. Mau ada yang pakai joko pernah? Oh, kalau kaos enggak, masih kemeja, tapi bisa pakai selain pantofel. Oh, pantofel. Oh, iya. Untuk hari Rabu, Jumat. Sepatu Adidas bisa. Oh, jadi ada satu hari bebas pakainya. Lebih ke sepatunya sih, Pak. Oh, sepatunya. Iya. Tapi kalau atasan kan kemeja. Jaket alma mater pernah kamu pakai gitu? Jaket alma mater? Pernah, Pak. Pernah. Kapan? Hari pertama. Habis itu suruh lepas tuh? Iya. Suruh lepas. Saya beda sendiri gitu juga, kayak nggak apa-apa, nggak usah. Iya, nanti terakhir juga lo pakai juga kenang-kenangan. Oh iya, kalau hari terakhir pasti mau pakai lagi kenang-kenangan. Udah bikin laporan? Udah on progress, Pak. Kamu bimbing skripsi nggak? Skripsi sekarang? Bimbing skripsi? Saya skripsi tahun depan, Pak. Depan iyalah. Iya. Ya skripsi siapa sekarang? Skripsi si Raisa, siapa lagi? Si Amelia skripsi. Enggak, Pak. Enggak, si itu Sania? Skripsi, Pak. Si Ulan? Skripsi, Pak. Skripsi ya. Enggak skripsi enggak apa-apa lah. Kan 4 tahun dimati aja kuliah 4 tahun kan. Itu orang yang skripsi 3,5 tahun itu pada menyesal karena udah 3,5 udah selesai. Kalau 4 tahun kan enak kan. Jadi 4 tahun bisa nikmati. Si Cliff itu menikmati kuliah 4 tahun nanti. 3,5 tahun nggak ada rasa ya. Bukan berarti kamu nggak harus lulus lama-lama, cepat mungkin baik ya. Di anak saya tuh juga yang pertama tuh nggak mau 3,5 tahun, 4 tahun dia mau. Kenapa nggak mau 3,5 tahun? Pengen menikmati kampus Pak gitu jawabannya. Ya. Itu maksudnya. Ya. Jadi Cliff ada lagi Cliff yang mau tanya ke saya, ada lagi mau tanya. Nama pemimpin lapanganmu siapa namanya? Ya, tadi Pak Kak Putri sama Kak Fei sih. Oh, dia emang Putri namanya? Iya.
Putri. Kalau Putra, yang Putra namanya? Putra nggak ada, Pak. Oh, Kebetulan nggak ada. Cewek semua ya. Iyalah, mungkin udah kamu ada sih Pak itu dia masih OJT tapi. OJT ya. Iya. Coba kamu terima PTN nanti sepatu kamu pakai PTN kamu ya. Kalau di Manado kan. Kalau di Manado ingat kenangan di Manado kamu ya. Ya selamat supaya kamu betah di Manado dan tiap hari makan bubur Manado. Orang Manado kan suka bubur Manado. Iya Pak, setiap hari makan bubur Manado. Itu kan. Saya kemarin di Makassar makan Manado sekali diberikan anak saya. Anak saya kan di Makassar tugasnya. Beli bubur Manado pagi sekali. Besoknya lain lagi kan seminggu saya di Makassar kemarin. Ya. Oke, makasih banyak Cliff ya. Iya Pak, makasih juga semua. Pak. Jangan stres ya, jangan stres. Iya Pak. Jangan mikirin honor 30.000, nggak usah pikirin lah. Ya. Berpikir stres sakit gitu. Yang penting happy. Happy aja ya, nikmati aja selama 4 bulan magang ya. Betul. Jangan ada beban bikin laporannya ya, enjoy aja, bikin enjoy aja. Jangan lupa bikin video ya, bikin video ya. Iya Pak. Masing-masing si Ulan bikin, Emilia bikin video, si Kak bisa bikin video sampai laporan ada video juga ya. Oke, makasih banyak. Kalau nggak ada lagi ya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Saya ada berapa orang magang? Ada berapa orang? 5 ya? 10? Nggak tahu berapa? 10 Pak kalau nggak salah. Oh 5 lagi mungkin bisa ke depan ya. Oke, masih banyak ke depan saya di Jogja itu. Oke, masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, masih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Foto bersama dulu. Oke Pak. Buka videonya 1, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar ya. Seorang lagi 1, 2, 3 ya. Nanti ya, saya kirim ke grup ya. Sebentar ya. Di grup bentar. 50 magang, grup magang, bimbingan magang ya. Magang ini ya, saya kirim sini. Udah masuk belum? Udah masuk ya? Belum. Udah Pak. Udah Pak. Udah Masuk Pak. Terima banyak ya, selamat itu ya, selamat bermagang dia. Iya. Nikmati magang jangan pikiran ya. Iya Pak. Nanti sakit jiwa tenang aja. Iya Pak. Banyak ya, Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.